tangannya pada ibu. Ibu nanti di bagian organ kewanitaan ibu nanti akan dikasih asam asetat ya Bu ya. Asam asetat ini sama seperti cuka begitu ya Bu ya, tapi beda konsentrasinya. Nanti dioles-oles ya Bu ya di bagian kewanitaan ibu. Mungkin ini akan sedikit mengganggu kenyamanan ibu, namun saya minta kerjasamanya ya Bu ya dari ibu. Oke, ibu 3 hari yang lalu sampai dengan hari ini ada riwayat berhubungan seksual Bu dengan pasangan ibu? Enggak. Oke, tidak ada ya Bu ya. Ibu sedang menstruasi? Tidak sedang menstruasi juga. Ibu ada riwayat perdarahan di antara masa periode ibu? Tidak ada juga ya Bu ya. Oke, baik. Ibu sudah pipis? Sudah. Oke, sudah pipis ya Bu ya. Oke, posisikan pasiennya dorsal recumbent terlebih dahulu begitu ya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi kepada ibunya. Ibu saya siapin terlebih dahulu alatnya ya Bu ya. Mana ininya? Nang. Konektor ya? Buat boxnya. Awas. Ini sih buat apa nih? Angkat dulu ibu, maaf bokongnya. Oh, dikasih tahu. Oke, bisa. Bu, saya raba-raba ya bagian perut ibu dan juga selangkangan ibu. Oke, maaf ya Bu, saya buka. Oke, kita raba di bagian perutnya. Oke, dilihat terlebih dahulu apakah dia ada striae, apakah dia ada jaringan parut, begitu ya. Kemudian apakah dia ada asites dan juga ada kemerahan atau tidak. Oke, tidak ada striae, tidak ada jaringan parut, tidak ada kemerahan, dan juga dia tidak ada asites. Selanjutnya kita raba dari perabaan ringan ke dalam ya. Oke, jadi nggak Bu? Tidak. Oke, tidak ada. Selanjutnya kita tekan. Kemudian ibunya rasain apakah ada nyeri tekan lepas atau tidak ada. Oke, tidak ada juga. Selanjutnya setelah ke abdomen kita periksa dipalpasi seluruhnya, tidak ada benjolan juga. Kemudian kita ke selang tangan. Di selangkangannya di sini kita palpasi. Ibu ada nyeri nggak? Tidak ya Bu ya. Ini cek juga apakah dia ada benjolan atau tidak. Oke, tidak ada benjolan. Kalau misalkan dia ada benjolan, biasanya dia ada infeksi. Begitu ya, sama. Kalau kalian juga kalau luka di kaki, pasti di selangkangan kalian benjol sedikit. Oke. Tidak ada ya Bu ya, tidak ada benjolan. Selanjutnya kita ke pulpa. Ibu nyeri nggak? Ada ya Bu ya. Oke, tidak ada benjolan juga ya Bu ya, ini bagus. Semoga hasil di dalamnya juga bagus ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita ke kelenjar Bartholin. Masuk ke sini. Kemudian kalian raba di sini. Apakah dia ada pembesaran kelenjar Bartholin atau tidak? Oke, tidak ada pembesaran kelenjar Bartholin juga ya Bu ya. Oke, bagus. Oke, tidak ada ya Bu. Oke. Ibu, posisinya sekarang ngangkang Bu. Oke, suruh ibunya posisi ngangkang.
Mana itu? Duduk bolong. Ada di. Ini semuanya steril ya, ada di dalam. Oke. Saya bersihin terlebih dahulu ya ibu ya. Kemudian kalau kita ganti handscoonnya menggunakan handscoon steril. Kita dulu. Ada sini. Terus nggak apa-apa. Nggak Bu? usah. Nggak apa-apa. Berapa kali habis? Cuci tangan. Oke, buang ke tempat sampah. Selanjutnya, sekarang kita simpan bolongnya. Ini membantu pada saat teman-teman akan melakukan food hygiene ya. Kita ambil. Selanjutnya lakukan full hygiene. Buka. Maaf ya ibu. Ambil. Labia mayora kanan dan kiri, dilanjut dengan labia minora, dibuka kanan, selanjutnya kiri, selanjutnya kita lakukan dari vestibulum ke perineum. Oke, selanjutnya dibuang. Kalau susah ininya lepas ya. Selanjutnya sekarang kita akan melakukan pemeriksaan spekulum. Ini tidak perlu dikasih gel, jadi langsung masuk. Ibu maaf. Udah dikasih gel keset. Iya nggak sih keset? Nah selanjutnya di sini, astagfirullahaladzim saya lupa. Harusnya sebelum pakai sarung tangan. Belum ya di steril. awal pas nyiapin alat. Iya. Nyala. Oke, nah selanjutnya sekarang kita inspeksi di sini. Apakah dia ada keputihan gitu ya, bintik-bintik putih aceto white, atau misalkan dia seperti kembang kol, atau misalkan dia si sambungan squamous columnarnya itu dia berbatas tegas. Berbatas tegas, kemudian dia berwarna merah gitu ya. Kalau cervix pada umumnya dia warnanya merah muda. Kalau ini warnanya merah terang. Kemudian si squamous kolumnarnya juga dia berbatas tegas. Wah, ini kayaknya ada infeksi Bu, begitu ya. Nanti kita obatin terlebih dahulu ya Bu ya. Ini udah ada tanda-tanda putih, bintik-bintik putih ya Bu ya, gitu. Atau misalkan pada saat kita membuka gitu ya pemeriksaan spekulum. Oke, ini warnanya pink ya Bu ya. Ini masih normal nih Bu. Nanti kita lihat ya Bu ya hasilnya pada saat kita menggunakan asam asetat. Ya Bu ya. Oke. Selanjutnya sekarang teman-teman, ya Allah ya Robi, buka ini dong, punten. Alas bau gitu.
Oke. Nok di sini, nok ini, nok. Tadi ada putih-putihnya, ada putih-putihnya. Enggak yang normal aja. Oh, no. Kecap udah naik. Oke, kita ambil asam asetatnya. Pokoknya asam asetatnya udah di sini ya. Selanjutnya kita seperti ini. Perih nggak sih? Perih kalau ada luka mah. Hmm. Kalau tidak ada luka yang nggak perih. Oke, sudah. Selanjutnya teman-teman tunggu sampai 1 menit. Ya, ditunggu 1 menit. Kalau misalkan dia ada bintik-bintik putih, berarti ibu infeksi. Tapi kalau pada saat teman-teman udah nih 1 menit sudah selesai gitu ya, dia tidak ada bintik-bintik putih, dia tetap warnanya merah muda begitu ya, berarti dia tidak ada apa-apa, berarti dia normal. Selanjutnya kalau normal, ibu nanti kita akan lakukan pemeriksaan kembali ya bu ya, 1 tahun mendatang. Atau misalkan ibu merasa kalau ibu berhubungan seksualnya sangat aktif sekali begitu ya, dan juga ada tanda-tanda ibu bergonta-ganti pasangan, boleh 6 bulan sekali ibu untuk pemeriksaan hepatitis gitu ya. Oke, sudah selesai yang ini. Tutup, kemudian diputar, selanjutnya dimasukin, kemudian kalian celupkan tangannya. Selanjutnya dilepas dalam keadaan terbalik ya handscoon-nya. Selanjutnya sekarang kita akan menggunakan handscoon steril yang kedua. Pakai handscoon steril yang kedua, sudah terpasang handscoon steril yang kedua. Selanjutnya teman-teman lakukan pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan bimanual caranya adalah 1, tangan kalian menekan di bagian perut bawah. Selanjutnya 1 tangannya lagi masukin ke dalam. Oke, jari 1 masuk, diraba apakah dia ada benjolan dan juga nyeri tekan. Tidak ada. Selanjutnya jari yang kedua masuk. Jari yang kedua di sini, kenapa kalian harus menekan ini? Biar si ovarium tuba Fallopi bisa kalian pegang gitu ya. Jadi nanti yang ini bisa kalian pegang nih di ovariumnya ini begitu ya. Oke, kalian raba gitu ya ovariumnya, apakah dia ada benjolan, apakah dia ada massa gitu ya. Kalau misalkan massa, apakah dia cair atau dia massanya berbatas tegas padat begitu ya. Oke, tidak ada benjolan juga ya, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. Ibu nyeri nggak bu? Enggak ya bu ya, nggak nyeri. Selanjutnya setelah itu kita cek di adneksanya. Adneksa itu dia berada di sini. Jadi kan ini cervix teman-teman begitu ya. Nah ini kita masuk ke sini. Bukan masuk ke cervix ini, bukan. Jadi di bawahnya ini di sini. Ada. Kalian raba begitu ya. Di sana ada nyeri tekan, ada benjolan atau tidak, kemudian ada lesi atau tidak. Oke, semuanya normal. Tidak ada massa juga, tidak ada benjolan begitu ya. Kemudian kita ke cervixnya. Cervixnya juga dia normal, tidak ada benjolan dan juga tidak ada nyeri tekan. Oke, sini ya. Oke, di sini ovariumnya juga tidak ada perbesaran ya bu ya. Oke, kemudian di sini cervixnya juga tidak ada perbesaran, tidak ada lesi juga, tidak ada nyeri tekan ya bu ya. Lanjut kita ke adneksa, di sini tidak ada nyeri tekan ibu, tidak ada benjolan ya bu ya. Ini coba bu, nyeri nggak? Oke, tidak nyeri. Baik, sudah. Selanjutnya teman-teman keluarkan jarinya. Selesai. Kalian masukin lagi, kemudian dicuci kembali. Selanjutnya kalian bereskan alat-alat. Itu untuk IPA tes. Selanjutnya kita ke pap smear. Untuk pap smear, untuk pap smear teman-teman nanti membutuhkannya adalah cervical brush dan juga spatula air. Maaf, saya lupa. Coba di spekulum no. Di yang spekulum. Hipotesis. Air dibersihkan deh.
Dia sobek. Kita simpul. Ada nggak? Apa nih? Cek belum? Cek belum? Hmm. Terima kasih. Ya. Tuh kan benar. Jadi pada saat akan melakukan pemeriksaan spekulum gitu ya, teman-teman bersihkan terlebih dahulu menggunakan lidi woten. Jadi ini masuk, setelah masuk kita periksa apakah dia ada bintik-bintik putih. Selanjutnya kalian lakukan pembersihan, dibersihkan menggunakan NaCl. Sudah, ini buang gitu ya. Selanjutnya baru teman-teman menggunakan asam asetat. Sudah ada hasilnya 1 menit. Oh iya, dia tetap warnanya seperti itu gitu ya, merah muda. Kemudian kalian bersihkan kembali. Lupa saya, nanti gatel ibunya, kasihan. Sudah itu ya, jangan lupa Berarti yang di tadi itu yang terakhir bukan? yang di tengah. Yang Lanjut. Sekarang kita akan melakukan lagi pap smear. Sama ya, dia dari mulai palpasinya sama ketika teman-teman melakukan IPA test. Kemudian setelah palpasi perut bagian bawah, teman-teman melakukan palpasi bagian selangkangan. Dari selangkangan ini teman-teman melakukan palpasi di bagian vulva. Dari vulva kita melakukan palpasi di bagian kelenjar Bartholin, ya. Selanjutnya sekarang kita membutuhkan cervical brush dan juga spatula air ya. Sama seperti tadi kita melakukan pulpa hygiene. Sudah teman-teman melakukan pulpa hygiene begitu ya. Setelah melakukan pulpa hygiene, kita lakukan pemeriksaan spekulum. Kita buka, kita cek gitu ya. Kalau misalkan dia sudah ada kembang kol, itu Maya, langsung aja teman-teman suruh biopsi gitu ya. Selanjutnya ini tidak ada tanda-tanda begitu ya, atau dia cuman ada yang kembang kol sedikit, mantul. Nah ya, bukan yang satunya tuh yang seperti itu ya. Nanti kita akan ambil jaringan itu. Selanjutnya setelah ini kita lakukan pemeriksaan menggunakan cervical brush. Kalau cervical brush ini nanti masuk sini, selanjutnya diputar. Sudah. Selanjutnya kita menggunakan spatula air. Cara penggunaannya gini ya. Nih gini. Jadi yang ini yang dia masuk, bukan yang ininya. Tuh susah kan kalau yang ininya. Jadi yang ininya yang masuk. Ya, ini diginiin. Satu pakai ini, satunya pakai spatula air. Sudah. Selanjutnya teman-teman ambil objek gelas. Ya, ambil objek gelas, kemudian kita sapukan di sini.
Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Ya, harus pas. Oke, sudah. Selanjutnya, cervical brushnya diginiin. Sudah. Selanjutnya, sekarang kita fiksasi dengan menggunakan alkohol. Oke, sudah. Kemudian masukkan ke dalam plastik dan juga kirim ke laboratorium. Ya. Oke, atau kalau sekarang dia sudah ada di botol spesimen, dia sudah ada alkoholnya gitu ya. Jadi ini tinggal dimasukin ke botol spesimen. Kemudian ininya yang dia diserahkan ke laboratorium. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya sudah ya, sudah diambil, nggak dibersihkan kan di situ? Kapnya. Ini bisa dikunci. Ya kan? Yang di pas. Jadi Iya. bisa deh. Di akhir. Udah. Ambil epitel, fiksasi, lepaskan spekulum, celup. Oh, udah benar enggak. Oke, lanjut. Selanjutnya sekarang kita celupkan tangannya, kemudian buka handscoon-nya dalam keadaan terbalik. Selanjutnya ganti handscoon yang kedua. Ganti handscoon steril yang kedua, kita sama ininya dipegang di sini di bagian bawah, kemudian ditekan. Selanjutnya teman-teman masukin jarinya di vaginanya, ada benjolan atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita lebih tekan lagi, kita akan meraba bagian ovarium, apakah dia ada massa atau tidak, adakah pembesaran atau tidak di ovariumnya, gitu ya. Kalau ada pembesaran di ovariumnya, kalian cek dia berapa senti pembesarannya, gitu ya. Oke, tidak ada pembesaran juga di ovarium, tidak ada nyeri tekan juga, tidak ada luka ya Bu ya. Selanjutnya kita ke jaringan adnexa. Adnexanya dicek, diraba. Oh iya, tidak ada juga ya Bu ya pembesaran, tidak ada juga dia benjolan dan juga nyeri tekan ya Bu ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya teman-teman celup lagi, diklorin, kemudian kalian bereskan. Ya, ada yang mau tanyakan?